Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Sains Islami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, kelancaran rezeki, serta keberkahan hidup bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sobat Islami, tahukah kalian istilah legenda ikan nun? Mungkin masih belum begitu familiar di kalangan kita semua. Walau begitu, perlu diketahui bahwa ikan yang satu ini kerap dikaitkan dengan kisah Nabi Yunus alaihi wassalam. Dengan mengetahui dan juga memahami kisah Nabi, maka akan ada nilai tambahan yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu, hal ini tentunya juga akan memberikan wawasan yang lebih luas kepada kita semua. Bagi sebagian orang, mungkin saja belum mengetahui secara pasti kisah dari ikan nun, bentuk dari ikan nun, dan keberadaan dari ikan ini. Lalu, seperti apakah kisah ikan nun? Simak penjelasan lengkapnya hanya di video berikut ini. Bagaimanakah bentuk ikan nun? Sebagian besar umat manusia di era sekarang, tidak ada yang tahu persis seperti apakah wujud dari ikan nun yang sudah menelan Nabi Yunus alaihi wassalam. Hanya saja, di dalam Al-Quran wujud ikan nun ini digambarkan seperti ikan paus dengan ukuran yang sangat besar. Akan tetapi, seperti apa wujud aslinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mengetahui. Menurut sumber dari gramedia.com. Walau begitu, bila dilihat dari cerita yang tertulis dalam Al-Quran, di sana digambarkan bahwa ikan nun adalah ikan yang sejenis dengan ikan paus, tetapi ukuran ikan nun bukan seperti ikan paus biasa, melainkan merupakan sebuah ikan dengan bentuk yang begitu sangat besar. Selain itu, di dalam Al-Quran telah disebutkan bahwa ikan nun yang menelan Nabi Yunus alaihi wassalam akan tetap hidup hingga hari kiamat nanti. Kisah ikan nun dan Nabi Yunus alaihi wassalam. Nabi Yunus alaihi wassalam adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak penduduk Ninawa supaya beriman. Ninawa adalah daerah Mosul, Irak, yang pada saat itu penduduknya berpaling dari jalan Allah. Pada suatu hari, Nabi Yunus bertemu dengan penduduk Ninawa yang tengah melakukan ritual penyembahan berhala. Kedatangan Nabi Yunus ditolak mentah-mentah oleh para penduduk, bahkan mereka menghinanya. Hal tersebut akhirnya membuat Nabi Yunus alaihi wassalam marah dan meninggalkan mereka. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta Nabi Yunus alaihi wassalam untuk memberitahu kepada kaumnya bahwa Allah akan menurunkan azab. Ketika meninggalkan kampung Ninawa, Nabi Yunus alaihi wassalam sudah tak mengharapkan lagi keimanan dari kaumnya. Beliau kemudian pergi dengan perasaan kecewa dan penuh amarah. Setelah penduduk Ninawa mengetahui bahwa Nabi Yunus alaihi wassalam sudah pergi, maka azab benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Ninawa kemudian menyadari bahwa azab tersebut benar-benar datang dari Allah. Dan sejak saat itu mereka memutuskan untuk bertobat kepada Allah. Saat azab datang, Allah melihat adanya kejujuran dari taubat yang dilakukan oleh penduduk Ninawa, dari berbagai kalangan baik anak-anak, hingga orang tua yang berdoa dengan menyebut asma Allah. Mereka berdoa kepada Allah karena perasaan takut akan azab yang sudah menimpanya. Sehingga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan azab tersebut, sebagaimana yang tertulis dalam salah satu surah Al-Quran berikut ini. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya, selain kaum Yunus. Ketika mereka beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Quran Surat Yunus ayat 98. Melihat peristiwa azab yang menimpa kaumnya, Nabi Yunus alaihi wassalam tetap bersikukuh untuk meninggalkan daerah tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala
belum mengizinkan beliau untuk pergi dan meninggalkan kaumnya. Meski begitu, Nabi Yunus alaihi wasallam telah terlanjur kecewa kepada kaumnya. Setelah itu, Nabi Yunus pergi ke tepi laut untuk menaiki sebuah kapal. Tiba-tiba kapal yang dinaiki oleh Nabi Yunus oleng dan terombang-ambing karena adanya ombak besar. Untuk mengatasi kapal yang oleng, para penumpang memutuskan untuk mengurangi semua barang bawaan dengan melemparkannya ke laut. Barang bawaan yang dilemparkan ke laut tidak cukup untuk menampung beban. Sehingga, para penumpang membuat kesepakatan supaya jumlah orang yang berada di kapal juga harus dikurangi. Dan salah satu jalan harus mengorbankan satu orang dan dilempar ke lautan. Lalu, para penumpang kapal memutuskan untuk membuat undian. Hal tersebut telah disepakati bahwa siapa saja yang namanya keluar, maka ia harus bersedia untuk melemparkan diri ke laut. Setelah dilakukan undian, tiba-tiba nama Nabi Yunus alaihi wasallam yang keluar. Para penumpang merasa tidak enak hati bila harus melihat Nabi Yunus melemparkan diri ke laut. Akhirnya mereka melakukan undian ulang, tetapi nama Nabi Yunus keluar lagi, dan bahkan hingga 3 kali berturut-turut. Dengan perasaan pasrah, Nabi Yunus kemudian melemparkan tubuhnya sendiri ke laut. Setelah tubuh tenggelam di laut, Allah kemudian mengirimkan ikan nun, serta memerintahkan kepada ikan tersebut untuk menelan Nabi Yunus tanpa merobek dan melukainya. Kemudian, ikan nun tersebut berhasil menelan Nabi Yunus. Ketika berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tidak ada makanan yang bisa dikonsumsi. Nabi Yunus alaihi wasallam pada akhirnya menyadari bahwa hal ini adalah buah dari ketidaksabaran saat menghadapi kaumnya. Kemudian, beliau berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sebagaimana yang tertuang melalui salah satu surah dalam Al-Quran berikut ini. Dan ingatlah kisah Zunnun, Yunus. Ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, maka ia akan menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Maka, kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 87-88. Setelah itu, Allah sudah menerima doa Nabi Yunus serta mengeluarkannya dari perut ikan. Nabi Yunus alaihi wasallam kemudian dimuntahkan di pinggir laut yang tandus dalam keadaan sakit. Lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon dari jenis labu untuk dikonsumsi Nabi Yunus. Setelah itu, Nabi Yunus alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk kembali menemui kaumnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memberitahu bahwa Allah sudah menerima taubat dari para penduduknya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga pada waktu tertentu. Itulah beberapa informasi terkait dengan fakta keberadaan dari ikan nun, seberapa besar tubuhnya, serta kisah ikan nun yang menelan Nabi Yunus alaihi wasallam. Wallahu alam bishawab. Terima kasih buat Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini selalu memberikan informasi yang lebih bermanfaat dan lebih menarik lagi tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.